Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Firdaus Solihah, Siti Muslihah, dan Salim Muhyiddin akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis media dan sumber belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan murid dengan tujuan untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan antara materi pembelajaran, media, dan metode yang akan digunakan, sehingga materi yang disampaikan kepada peserta didik dapat tersampaikan dengan baik, efektif, efisien, dan interaktif. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti alat, lingkungan, benda, dan lain-lain, yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi atau pesan, khususnya bahan pelajaran. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan media pembelajaran dapat merangsang minat dan perhatian siswa dalam memahami materi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung lebih efektif dan interaktif. Tujuan dari penyampaian materi pembelajaran akan mudah tersampaikan. Selain itu, tujuan dari penggunaan media pembelajaran dapat mempermudah guru dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Maka dari itu, dalam penggunaan media pembelajaran perlu memperhatikan beberapa faktor seperti tujuan pencapaian, karakteristik siswa, ketersediaan bahan, serta keefektifan proses pembelajaran. Ya, akan saya lanjutkan, yakni tentang jenis-jenis media pembelajaran berupa media visual. Media visual yaitu media yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan kita. Pesan yang terkandung dalam media pembelajaran visual dapat berupa pesan verbal ataupun pesan non-verbal. Pesan verbal dapat berupa kata-kata dalam bentuk tulisan atau teks, sementara pesan non-verbal dapat berupa pesan yang dituangkan dalam simbol-simbol. Media visual terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya 1. Media grafis, 2 media papan, 3 media visual 3D. Media grafis mencakup beberapa poin. Poin pertama sketsa, poin kedua grafik, poin ketiga poster, poin keempat peta. Media papan juga mempunyai 4 poin. Poin pertama papan tulis, poin kedua berikat, poin ketiga papan panel, poin keempat papan magnetik. Kemudian media visual 3D juga mempunyai 3 poin. Poin pertama adalah miniatur, kedua global, ketiga jeroan. Media audio. Media pembelajaran audio merupakan jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan musik, melibatkan indera pendengaran kita pada indera pendengaran pada peserta. Ciri utama dari media pembelajaran ini adalah pesan yang disalurkan melalui media audio dituangkan dalam musik, lambang auditif, baik verbal, yakni bahasa lisan atau kata-kata, maupun non-verbal seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti gerutuan, guma, musik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis media audio diantaranya ada tape recorder, ada compact disc, ada radio, ada audio integrated. Kemudian media audio visual. Media audio visual, yakni media pembelajaran audiovisual merupakan media pembelajaran yang menghadirkan unsur audio dan visual secara bersamaan. Jadi yang sering kita dengar adalah video bersamaan, sehingga siswa dapat mendapatkan pesan atau informasi dari visualisasi baik berupa kata-kata atau gambar yang dilengkapi dengan suara-suara. Unsur audio memungkinkan siswa untuk menerima pesan pelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visualnya perlu memungkinkan penciptaan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Media ini dibagi menjadi 2, yakni audio visual diam dan audio visual gerak. Sumber belajar.
Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan oleh siswa dalam menjalankan proses pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya terfokus pada buku, akan tetapi segala sesuatu yang dapat dilihat dan didengar, serta menyampaikan pesan yang mengandung sebuah pembelajaran dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Dengan kata lain, sumber belajar merupakan segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar dan pemelajar, baik secara terpisah maupun secara gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber belajar dibagi menjadi dua bagian, diantaranya: 1. Sumber belajar yang direncanakan, 2. Sumber belajar yang dimanfaatkan. Menurut Camp and Smiley, sumber belajar diklasifikasikan sebagai berikut. Sumber belajar berbasis manusia adalah segala sesuatu yang berasal dari orang atau interaksi langsung antar manusia yang dimanfaatkan untuk penyampaian informasi dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar berbasis cetakan adalah materi atau bahan ajar yang diproduksi menggunakan teknologi cetak seperti buku teks, modul, jurnal, majalah, dan lembaran terprogram. Sumber belajar berbasis visual adalah materi pembelajaran yang menggunakan gambar, grafik, diagram, video, dan warna untuk membantu siswa memahami informasi sehingga memudahkan pemahaman dan daya ingat. Sumber belajar berbasis komputer mencakup berbagai jenis media dan platform digital yang menggunakan komputer untuk memfasilitasi proses belajar seperti e-learning, CD atau DVD interaktif, presentasi multimedia, video pembelajaran, serta penggunaan internet dan web sebagai sumber informasi. Kesimpulannya, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh guru sebagai salah satu elemen pendukung dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pencapaian pembelajaran yang telah direncanakan. Jenis-jenis media pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya 1. Media visual, 2. Media audio, 3. Media audiovisual. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran untuk membantu memberikan pemahaman dan penguasaan terhadap perkembangan siswa. Sebagai sumber belajar, berbagai sumber belajar dapat digunakan siswa seperti sumber belajar cetak, sumber belajar digital, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.